1. Pendahuluan. Latar belakang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan cakrawala dan strategi baru dalam pembangunan desa di Indonesia. Setelah sekian lama mengalami kemendagan akibat kesalahan strategi pembangunan desa yang hanya menempatkan desa sebagai objek pembangunan, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Desa, menempatkan desa beserta eksponen yang ada di dalamnya sebagai subjek pembangunan, yaitu pelaku utama dalam mendorong perubahan. Perubahan tersebut ditunjang dengan adanya kemampuan self-governing community yang membuat desa mempunyai posisi yang relatif independen dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan pemerintah supradesa lebih diarahkan untuk memberikan dukungan keuangan dan bantuan teknis bagi proses pembangunan desa. Salah satu amanat UU Desa kepada pemerintah desa adalah penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana pembangunan tahunan atau rencana kerja pemerintah desa (RKPDes). Rumusan masalah sini ada 1. Bagaimana pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana RPJMDes dan RKPDes. 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyusunan dan penetapan RPJMDes dan RKPDes. Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Adapun manfaat penelitian. Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu pemerintahan tentang peran pemerintahan. 2. Manfaat praktis. Adapun bagi pemerintah desa harus lebih terbuka dalam segala hal yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah kesejahteraan untuk membangun tata pemerintah desa yang demokratis, adil, dan transparan. Bagi masyarakat, harus lebih aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa, karena masyarakat lebih mengetahui segala hal yang dilakukan untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Adapun keutamaan penelitian. Keutamaan dari penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana pembangunan jangka menengah desa dari rencana kerja pemerintah desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan dan penetapannya. Bab 2. Kajian pustaka. Pelaksanaan dan perencanaan RPJMDes dan RKPDes. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) adalah rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun, dan RKPDes merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun. Peraturan Desa tentang RPJMDes dan RKPDes merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa yang merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam menyusun RPJM, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Selanjutnya, silakan. Baik, selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. Pertama ada jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih untuk menggambarkan fenomena yang ada di lapangan secara detail, terperinci, dan terstruktur. Lalu menurut Kim H. Shevchik, JS, dan Bradway, C. 2016, deskriptif kualitatif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, di mana, dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi, hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang muncul pada peristiwa tersebut. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Menurut Ridwan 2011 menyatakan bahwa wawancara ialah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumber wawancara. Wawancara langsung yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kepada kepala desa maupun tokoh desa.
Lalu selanjutnya ada observasi. Penelitian ini menggunakan observasi yang dilakukan di Desa Lagadar, Kampung Cikuya. Menurut Sutrisno Hadi Dalagalih 1987, observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diselidiki. Lalu yang ketiga ada dokumentasi. Menurut Sugiono 2011 329, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Di dalam penelitian ini, dokumen yang diabadikan adalah berbagai peristiwa yang menyangkut dengan yang diteliti berupa media, foto, catatan, rekaman, dan lain sebagainya. Lalu ada tahapan penelitian. Menurut Sugiono 2007 terdapat 3 tahap utama dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama tahap deskripsi atau tahap orientasi, kedua tahap reduksi, ketiga tahap seleksi. Lalu menurut Moleong ada 4 tahapan dalam prosedur pelaksanaan penelitian, yaitu ada tahapan pralapangan, ada tahap pekerjaan lapangan, lalu tahap analisis data, dan yang terakhir ada tahap evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama ada format rekapitulasi anggaran biaya. Ada jenis pengeluaran, yaitu nomor 1, kebutuhan kegiatan virtual. Yang kedua, bahan habis pakai. Ketiga, perjalanan dalam kota, dan lain-lainnya. Dengan total jumlah Rp2.965.000. Dan yang kedua ada jadwal kegiatan. Yang pertama ada jenis kegiatan yaitu perencanaan, yaitu pembuatan tim riset, penentuan tema dan judul riset, penentuan tema riset, penetapan dan bimbingan tim penelitian. Dan yang keduanya ada persiapan, yaitu penyusunan jadwal kegiatan, pembuatan dan penyusunan teman wawancara, pembelian dan penyewaan alat kebutuhan riset. Dan yang ketiganya ada pelaksanaan, yaitu pengamatan lapangan, mencari narasumber, melakukan wawancara, melakukan pengambilan dokumentasi, mengadakan pertemuan virtual, Zoom, atau Google Meet. Yang keempat ada pengolahan data, mendengarkan kembali rekaman wawancara, terus mengklarifikasi atau mengelompokkan hasil wawancara dengan indikator penelitian, mengambil hasil wawancara yang telah dikelompokkan, dan mengarsipkan atau melampirkan bukti fisik berupa foto, penarikan kesimpulan dan analisis. Dan yang kelima ada pengumpulan data, yaitu penyusunan graf dan laporan akhir. Lampiran, yaitu lampiran yang pertama ada format jadwal kegiatan. Ada jenis kegiatan, yaitu yang nomor 1 perencanaan. Itu ada pembuatan tim riset, pemantapan, dan bimbingan tim penelitian. Yang keduanya ada persiapan, yaitu penyusunan jadwal kegiatan, catatan, dan penyusunan pedoman wawancara. Yang ketiganya ada pelaksanaan, yaitu pengamatan lapangan. Yang keempat, pengelolaan data, mendengarkan kembali rekaman wawancara, penarikan kesimpulan dan analisis. Yang kelima ada pengumpulan data, yaitu penyusunan draft dan laporan akhir. Lampiran 2 yaitu biodata ketua dan anggota. Di sini ada biodata ketua, nama lengkapnya Ismi Puja Nurlela dengan NIM 611219141. Ada juga biodata anggota 1 yaitu Ila Fadila dengan NIM 611219196. Dan ada biodata anggota yang kedua yaitu Fajar Bagus Firmansyah dengan NIM 611219141. Yang ketiga ada lampiran biodata dosen pembimbing. Nama lengkap dosennya Dr. Agustina Setiawan, SIP, MSI. Riwayat pendidikannya ada S1 Universitas Jenderal Ahmad Yani, bidang ilmu pemerintahan, S2-nya Universitas Pajajaran, bidang administrasi publik, yang ketiga S3-nya Universitas Pajajaran, ilmu politik. Lampiran keempatnya ada justifikasi anggaran kegiatan, kebutuhan kegiatan virtual. Jenis perlengkapannya yaitu sewa kuota internet selama 2 minggu,
Harga satuannya 50.000, totalnya 100.000. Sewa Zoom meeting selama 2 minggu, harganya 100.000, jadi totalnya 200.000 dengan semua total 300.000 rupiah. Dan bahan habis pakai. Ada jenis perlengkapannya yaitu flash disk 16 GB, kertas HPS, fotokopi, ATK, tinta printer, masker, sanitizer dengan subtotal semuanya Rp1.065.000. Perjalanan dalam kota. Jenis perlengkapannya biaya transport untuk perizinan, transportasi untuk observasi awal, biaya observasi wawancara, konsumsi dan akomodasi, transport observasi lanjutan dengan subtotal Rp900.000. Dan ada juga lain-lain jenis perlengkapannya biaya perizinan, biaya ketan dokumentasi, total Rp700.000. Lampiran kelima ada susunan organisasi, tim kegiatan, dan pembagian tugas. Dan nama Fajar Bagus Firmansyah, Ila Fadila, Ismi Puja Nurlala. Dengan alokasi waktunya 224 jam 2 minggu.